Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat teknologi teleportasi pada zaman Nabi Sulaiman, yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Ashif bin Barhiya. Adapun keahlian Ashif bin Barhiya terkait teknologi teleportasi tercatat dalam Al-Quran pada surah An-Naml ayat 38 sampai ayat 41, yang terjemahnya, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Nabi Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Interpretasi dari ayat-ayat tersebut, yaitu Ashif bin Barhiya merupakan salah satu dari para pembesar kerajaan Nabi Sulaiman. Ashif seorang yang memiliki etika yang baik dengan tidak menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu di hadapan Raja Sulaiman. Ashif membiarkan jin Ifrit yang bernama Kauzan terlebih dahulu menunjukkan kemampuan kecepatan pemindahan singgasana Ratu Balkis pemimpin negeri Sabah sebelum Nabi Sulaiman berdiri, dengan estimasi waktu dari jin Ifrit kurang lebih di bawah 1 menit. Kemudian Ashif menawarkan level kecepatan yang lebih cepat dalam pemindahan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berkedip, dengan estimasi waktu di bawah 5 detik. Untuk diketahui jarak dari negeri Sabah di Yaman ke istana Nabi Sulaiman di Palestina kurang lebih 2000 km. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Ashif memiliki ilmu pengetahuan dari kitab, bisa jadi dari kitab Taurat dan Zabur yang merupakan kitab suci pada masa Nabi Sulaiman yang dipenuhi hikmah ilmu pengetahuan di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa Ashif merupakan seorang ilmuwan pada masanya. Ashif memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tanpa ilmu sihir, yang mana ilmu sihir umumnya dibantu oleh makhluk lain yaitu jin yang memiliki kemampuan kecepatan berpindah tempat mirip kecepatan cahaya. Pada ayat yang disebutkan sebelumnya, jin Ifrit sebagai kompetitor dari Ashif dalam konteks pemindahan singgasana Ratu Balkis ketika itu, sehingga jin Ifrit dan pasukannya tidak mungkin membantu Ashif. Berdasarkan beberapa referensi bahwa singgasana Ratu Balkis sangat besar dan mewah, singgasananya terbuat dari emas dengan ukuran di luar imajinasi berhiaskan batu-batu mulia yakut, zabarjat dan lainnya. Proses pemindahan singgasana Ratu Balkis dapat dilakukan Ashif dengan cepat sebelum Nabi Sulaiman berkedip dengan tanpa merubah bentuk dari singgasana sedikitpun, dalam arti singgasana tersebut tidak mengalami kerusakan atau dalam kondisi utuh ketika berpindah tempat. Malah Nabi Sulaiman sendiri yang memerintahkan pasukannya untuk merubah singgasana tersebut agar tidak dikenali Ratu Balkis. Teknologi pemindahan sebuah benda mati yang memiliki massa jenis dengan cepat dari tempat yang jauh, pada masa sekarang dikenal dengan teknologi teleportasi. Teleportasi ternyata sudah teraplikasi pada masa kurang lebih 3000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Nabi Sulaiman yang dilakukan oleh seorang Ashif bin Barhiya. Beberapa pertanyaan diantaranya, ilmu pengetahuan apa yang dikuasai Ashif sehingga dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang sangat cepat dari jarak yang sangat jauh serta benda mati yang dipindahkan dalam kondisi utuh? Pertanyaan selanjutnya, fasilitas apa yang dimiliki Ashif untuk melakukan proses pemindahan singgasana Ratu Balkis? Pertanyaan terakhir, seperti apa proses teleportasi atau pemindahan singgasana Ratu Balkis pada 3000 tahun yang lalu? Pendekatan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, kerajaan Nabi Sulaiman merupakan kerajaan terbesar dan termaju pada masa silam. Menguasai seluruh dunia termasuk menundukkan seluruh hewan dan menundukkan seluruh bangsa jin. Berdasarkan beberapa referensi, istana Nabi Sulaiman sangat besar dan memiliki lantai kaca yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Pada masa modern sekarang tidak ada istana kepresidenan yang besar dan seluruh lantainya terbuat dari kaca. Selain itu, Nabi Sulaiman mampu menundukkan angin untuk melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, dalam arti media transportasi udara sudah ada pada masanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi pada masa Nabi Sulaiman sudah sangat maju.
yang tentunya Nabi Sulaiman sebagai raja memiliki para ahli di berbagai bidang pada masanya. Termasuk seorang Asif sebagai ahli teleportasi, dengan keberhasilan Asif memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam jarak tempuh 2000 km dan dalam waktu kurang dari 5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa Asif menguasai ilmu materi dan energi seperti fisika kuantum yang dipelopori oleh Albert Einstein pada masa modern. Fisika kuantum membahas benda dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Dalam teori kuantum teleportasi secara umum yaitu dengan membuat medan elektromagnetik yang sangat kuat sehingga seluruh partikel yang akan dipindahkan berubah karakter. Seperti peristiwa difusi nuklir yang melibatkan energi sangat kuat sehingga partikel-partikel benda dapat diubah dan dibuat berputar lebih cepat kemudian dilakukan decoding atau penyatuan di tempat tujuan, sesampainya di lokasi tujuan kemudian di-encoding atau perancangan ulang sehingga wujud asli partikel kembali seperti awalnya. Dalam proses teleportasi tentu membutuhkan perangkat atau fasilitas khusus teleporter, setidaknya fasilitas pengirim dan fasilitas penerima. Dengan keberhasilan Asif memindahkan singgasana Ratu Balkis secara sempurna tentunya Asif memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk melakukan proses teleportasi yang mana pada masa kerajaan Nabi Sulaiman teknologi sudah sangat maju. Teknologi teleportasi pada zaman modern sekarang pernah dilakukan. Berdasarkan beberapa referensi diantaranya percobaan Philadelphia pada tahun 1943. Amerika Serikat melalui US Navy melakukan sebuah percobaan rahasia di atas kapal USS Eldridge yang sedang berlabuh di Philadelphia. Tujuan awalnya hanya untuk menghilangkan kapal dari pantauan radar dan membuat objek menghilang dari pandangan manusia. Kapal tersebut benar-benar menghilang selama 4 jam dan berpindah tempat sejauh 321 km. Para petinggi militer Amerika ketika itu tidak menyangka atas kejadian tersebut. Mereka hanya ingin kapal menghilang dari pantauan radar tapi malah mengalami teleportasi. Percobaan ini banyak disanggah oleh pemerintah Amerika Serikat karena percobaan tersebut bersifat rahasia. Keterlibatan Einstein dan catatan penelitian Nikola Tesla bisa menjadikan acuan bahwa percobaan Philadelphia memang pernah dilakukan dan kemungkinan besar pada masa sekarang teknologi teleportasi Amerika Serikat terus dikembangkan meskipun bersifat rahasia. Kemudian Rusia. Sekelompok ilmuwan Rusia sudah melakukan uji coba teknologi teleportasi dalam tahap molekular, memaksimalkan teknologi dengan dibuatnya bahasa pemrograman komputer baru, menciptakan metode komunikasi cybernetics dan komputasi kuantum sebagai instrumen dasar dari teknologi teleportasi. Menurut para ilmuwan Rusia teknologi teleportasi bisa dirancang di kehidupan nyata dan direncanakan akan selesai pada tahun 2035. Selanjutnya China. Ilmuwan mereka berhasil melakukan eksperimen teleportasi foton dari bumi ke orbit satelit sejauh kurang lebih 500 km. Eksperimen ini melibatkan fisika kuantum yang menggunakan objek foton atau partikel dasar dalam fenomena elektromagnetik, kemudian diteleportasikan ke tempat lain dalam waktu singkat. Pada tahun 2010, kembali ilmuwan China berhasil membuat teknologi teleportasi skala molekular. Pada uji coba pertama telah memindahkan foton dari tempat mereka bekerja ke suatu tempat yang jauh. Percobaan tersebut menggunakan 1,3 watt laser dan beberapa optik untuk pelontar sekaligus penerimanya. Hasilnya ilmuwan mereka berhasil mengirimkan 1.100 foton ke tempat yang jaraknya 97 km hanya dalam waktu 4 jam. Beberapa eksperimen faktual yang telah diuraikan sebelumnya yang dilakukan oleh China dapat dijadikan bukti bahwa pemindahan benda mati dari suatu tempat ke tempat lainnya yang jauh dapat dilakukan meskipun masih dalam bentuk molekular. Termasuk percobaan Philadelphia di Amerika Serikat yang mampu memindahkan benda mati dan benda hidup berupa kapal perang yang besar beserta seluruh kru kapal meskipun belum sempurna. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Rusia percaya diri dengan menargetkan teknologi teleportasi mereka selesai pada tahun 2035. Apa yang dilakukan para ilmuwan dari ketiga negara maju pada masa modern sekarang adalah fakta bahwa teknologi teleportasi dapat dibuat oleh manusia dengan tingkat probabilitas keberhasilan yang tinggi. Yang telah dilakukan Asif bin Barhia pada masa kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Mampu memindahkan benda mati berupa singgasana Ratu Balkis secara utuh dengan ukuran singgasana yang besar dan mewah dalam jarak yang jauh dan dalam waktu yang singkat adalah sebuah fakta. Bahwa teknologi teleportasi dapat dilakukan oleh manusia pada masa lalu dengan tingkat keberhasilan yang sempurna. Mengingat pada zaman Nabi Sulaiman kondisi peradaban sudah sangat maju. Berhasil menguasai seluruh dunia termasuk jin dan hewan seluruhnya dapat dikendalikan Nabi Sulaiman.
yang kemungkinan besar pada masa peradaban Nabi Sulaiman mampu mendukung penciptaan teknologi-teknologi canggih sesuai kebutuhan pada masa tersebut. Selain itu, peristiwa luar biasa di masa silam seperti yang dilakukan Asif merupakan kejadian istimewa yang mengandung hikmah ilmu pengetahuan sehingga peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa peradaban di masa silam jauh lebih hebat dari peradaban masa sekarang. Albert Einstein pernah mengatakan, imajinasi lebih baik dari ilmu pasti. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dalam video ini kesalahan admin.